Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan dengar firman Tuhan. Baik, kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan karena kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang rapuh, penuh dengan kelemahan. Kami tidak kuat menghadapi cobaan-cobaan kehidupan ini. Tapi Engkau Allah kami, pengharapan kami, sumber kami, sehingga kami boleh menaruhnya di dalam tangan-Mu. Dan kami punya pengharapan bahwa Engkau adalah Allah kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau adalah Allah kami yang terus membimbing dan memegang tangan kami, Tuhan, bahkan menggendong kami dalam kami menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Terima kasih Bapa untuk hal ini. Kami percaya dan yakin akan hal ini, Tuhan. Dan hari ini kami juga mohon Tuhan berbicara melalui firman-Mu Tuhan agar kami semakin kuat, dan semakin bertekun di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tetaplah bertekun, jangan menyerah. Landasan firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 4 yang mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 5 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berharga, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kegagalan merupakan satu faktor yang menyebabkan seseorang menyerah dan tidak mau mencoba untuk bangkit kembali. Iya, kegagalan ataupun pencobaan-pencobaan hidup yang berat menyebabkan seorang menyerah. Bagaimana kita menyikapi suatu kegagalan atau cobaan? Apa yang perlu ditanamkan dalam hati ketika roda kehidupan membawa kita pada apa yang disebut sebagai kegagalan atau ketidakberuntungan atau kesusahan? Charles Stanley mengungkapkan 4 hal penting yang mengajarkan kita untuk selalu bertekun dan tidak menjadikan kegagalan hidup sebagai alasan untuk mundur atau sebagai alasan untuk patah semangat. Yang pertama, sadarilah bahwa gagal bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Karena ketekunanlah seekor siput sampai ke dalam bahtera Nuh. Iya, hidup ini adalah perjuangan. Selama masih hidup kita perlu terus-menerus berusaha, bekerja dan berupaya. Semua ini membuktikan ketekunan dan sifat pantang menyerah. Pada umumnya orang-orang yang meraih sukses telah terlebih dahulu mengalami kegagalan demi kegagalan, serta penolakan demi penolakan. Tetapi karena ketekunan dan pantang menyerah dan kesabaran, maka kesuksesan pun menghampiri mereka. Yang kedua adalah kita melihat cobaan yang kita alami bukanlah tanda untuk menyerah. Hidup adalah proses pemurnian bagi mereka yang bijak di dalam menanggapinya. Contoh kata Yusuf tidak menyerah pada saat saudara-saudaranya membuang dia dan menyakiti dia. Yeremia tidak menyerah pada saat tidak seorang pun berpihak kepadanya. Daniel tidak menyerah sekalipun gua singa itu mengancam keselamatan nyawanya. Paulus tidak menyerah pada saat hidup menderita dan terancam karena nama Yesus. Ketekunan di dalam menjalani pencobaan akan mendewasakan iman kita sampai kita melihat dan menerima penggenapan janji-janji Allah yang indah. Jadi yang pertama tadi, kita tidak boleh berhenti berusaha. Kedua, kita bukanlah tanda kita untuk menyerah. Dan yang ketiga, bagaimana kita cara untuk tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk mundur adalah di dalam setiap kegagalan Allah menanamkan benih-benih kesuksesan.
Allah melihat ketekunan dan kesabaran kita. Dia menilai itu. Ia ingin melihat anak-anaknya terbukti setia dan terlihat bertekun, dapat mengalahkan keputusasaan dengan harapan yang baru bahwa Allah ada. Allah bekerja serta merancang yang indah sekalipun kita melalui lembah yang kelam. Ada sinar matahari di balik awan, ada pelangi setelah hujan. Percayalah bahwa di dalam setiap kegagalan ada benih kesuksesan yang akan terus-menerus tumbuh menghasilkan buah kalau kita terus tetap bertekun dan berpengharapan pada Tuhan. Yang keempat, untuk tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk mundur adalah jangan salahkan siapapun atas ketidaksuksesan atau kegagalan kita. Pasti kita menemukan banyak alasan atau sangat banyak yang bisa disalahkan. Tetapi apapun alasan itu tidak akan pernah mengubah suatu kegagalan, bukan? Menyalahkan situasi dan orang lain atas kegagalan adalah alasan klasik dari orang untuk mengingkari dirinya sendiri dari ketidakmampuan. Buanglah sikap saling menyalahkan. Ganti dengan ketekunan memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri, maka Anda akan mengalami kesuksesan. Mari kita berdoa. Beriku Tuhan selalu semangat yang baru Tuhan. Ketika aku mengalami kegagalan, aku percaya ada pengharapan di dalam nama-Mu. Aku percaya di dalam ketekunan Engkau melihat hal itu. Aku percaya di dalam ketekunanku ada keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Menyerahlah dan Anda akan kalah. Bertekunlah dan Anda akan meraih keberhasilan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin.